Pemirsa Intens Investigasi, geger ketegangan yang membara antara Denny Sumargo versus Farhad Abbas tampaknya jauh dari kata usai. Mulai dari tantangan langsung yang datang ke kediaman Farhad Abbas, berlanjut ke laporan polisi yang dilayangkan Farhad, kedua institusi pihak kepolisian berbeda yang dilayangkan Farhad kepada seterunya itu. Berlanjut lagi ke permintaan maaf Densu ke Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS, yang agaknya belum membuat hati Farhad Abbas terima. Drama ini terus menghadirkan kejutan demi kejutan dalam babak baru yang menggegerkan. Pasalnya, Farhad menegaskan bahwa tak ada kata damai untuk Denny Sumargo. Bahkan, ia memprediksi akan ada laporan baru yang akan dilayangkan. Lantas, seperti apa Farhad Abbas mengutarakan sikapnya yang seolah tak ingin membuka pintu maafnya untuk seorang Denny Sumargo? Apa pula gerangan yang membuat sosok Farhad Abbas bergerak seolah tanpa ampun untuk seterunya itu? Benarkah pula di balik perseteruannya dengan Denny Sumargo yang tak kunjung usai, Farhad telah memiliki fakta baru yang diyakininya dapat membuatnya menang dalam pertemuan yang digagas pihak Novi, yang kabarnya digelar hari ini, Jumat 15 November 2024. Lalu seperti apa kata Farhad Abbas yang mengatakan bahwa ternyata Denny Sumargo memiliki banyak musuh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama konflik antara Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, dan Novi Pratiwi yang semakin pelik memasuki babak baru dengan fakta mengejutkan. Pasalnya, dalam perkembangan terbarunya, Farhad mengklaim memiliki bukti kuat yang diyakininya akan memberinya kemenangan dalam pertemuan yang digagas pihak Novi hari ini, Jumat 15 November 2024. Mengungkapkan pula bahwa ia punya bukti terkait pelanggaran izin dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh Novi dan Denny Sumargo. Menurut Farhad, hasil investigasi yang dilakukan olehnya juga menunjukkan bahwa Yayasan Novi ternyata tidak memiliki izin dari Dinas Sosial untuk melakukan pengumpulan donasi publik yang digunakan dalam kepentingan Agus Salim. Farhad Abbas juga menguraikan lebih jauh bahwa pengumpulan dana ini juga memiliki unsur manipulasi informasi. Pasalnya, awalnya penggalangan dana disebut sebagai charity atau amal murni untuk Agus Salim. Namun ketika situasi memanas, pihak yayasan menyebutnya sebagai donasi terbuka yang memerlukan izin khusus. Selain itu, ada pula unsur lain yang telah dikantongi, yaitu dugaan upaya menakut-nakuti pihak Agus, pemindahan dana dari pihak Agus ke yayasan tanpa izin. Lalu seperti apa kata Farhad Abbas yang mengatakan bahwa ternyata Denny Sumargo memiliki banyak musuh? Sebagai catatan, kenapa pihak lawan harus berdamai dengan kita? Karena persoalan hukum sudah menjerat mereka. Hasil investigasi tim kami, ya, bahwa Novi melalui yayasannya tidak memiliki izin untuk melakukan donasi dalam perkara Agus. Novi maupun Denny Sumargo tidak punya legalitas untuk melakukan donasi atau pengumpulan dana masyarakat secara terbuka tanpa izin dinas sosial. Kalau kita mau bawa kemana-mana, orang yang paling bertanggung jawab ini adalah Novi dan Denny Sumargo. Tapi pengumpulan donasi itu ada berbagai macam jenis. Khusus buat Agus, itu namanya charity. Kayak sumbangan sukarela seikhlasnya saja. Itu
tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak ada pajaknya. Kayak misalnya ada rekan-rekan artis yang sakit, ya Mas Didi. Kemudian untuk membeli obat, membayar rumah sakit, kumpullah kawan-kawan uang ini. Itu nggak perlu dilaporin ke dinas sosial. Pemahaman ini yang tidak dimiliki. Ketika awalnya mereka yakin itu charity, tiba-tiba ketika ribut dan tersinggung, dia bilang ini donasi dan harus, itulah mengatakan bahwa dia menakut-nakuti, mengancam, sehingga beralihlah dana charity itu kepada yayasan tersebut dengan ditakut-takuti semua. Padahal dia tidak menyadari. Dua kesalahannya, pertama melakukan donasi, yang kedua adalah melakukan pemindahan rekening charity tersebut ke dana yayasan. Biasa-biasa aja menghadapi Densu. Karena sekarang yang jadi lawan dia udah banyak orang gitu, udah bukan saya sendiri. Dan saya nggak mau memprovokasi orang, membuat orang nyerang dia. Bahkan saya mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sudah memaafkan dia. Ya. Dan kedua, udah mulai nggak ngeledek-ngeledek lagi. Memang ada sih, masih gayanya begini-begini. Di muka kerukunan keluarga selatan masih begini-begini. Saya Farhad gitu. Kalau misalnya ahli mengatakan kita satu suku, beda. Dia yang membedakan. Dia ngaku Makassar, dia nunjuk saya Bugis. Jadi ada dua suku di Sulawesi yang sebenarnya suku ini adalah bersatu. Ya walaupun berbeda, tapi sama. Bhinneka Tunggal Ika. Densu harus minta maaf secara langsung pada abang. Ya, kalau bicara etika itu, kalau orang minta maaf itu ya bukan terjauh kan? Adalah saatnya nanti, mungkin di kepolisian, bisa jadi di warung nggak sengaja. Sementara itu, di balik konflik antara Farhad Abbas dengan Novi Pratiwi, yang menarik pula adalah konfliknya dengan mantan pebasket nasional Denny Sumargo juga kembali memanas dengan babak baru yang makin mengejutkan. Dimulai ketika Densu mendatangi kediaman Farhad Abbas dengan keberanian yang tak biasa. Densu saat itu menantang Farhad langsung di kediamannya dan menanyakan jika ingin menghajarku, lakukanlah sekarang. Di balik kontroversi tersebut ternyata menyimpan dugaan sentimen suku yang dibawa-bawa oleh Densu dan telah dilaporkan Farhad Abbas ke pihak kepolisian. Densu yang merasa dalam perkara ini situasinya yang semakin terhimpit, akhirnya mengambil langkah besar dan dengan tulus meminta maaf kepada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Dan dalam pernyataan maafnya mengaku bahwa tak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Dan ia berharap bisa menyudahi polemik ini dengan damai. Namun drama tak berhenti sampai di situ. Meski permintaan maaf Densu sudah diterima oleh perwakilan suku, reaksi mengejutkan justru datang dari pihak Farhad Abbas. Selaku kuasa hukum Agus Salim yang menyatakan meskipun permintaannya telah diterima oleh suku, namun hal itu tidak mengubah pandangan banyak pihak yang kini memusuhi Denny Sumargo. Menurut Farhad, dirinya bukan satu-satunya yang merasa tersinggung dan masih banyak pihak lain yang kecewa dan merasa dirugikan atas tindakan Denny. Farhad dalam jumpa awak media yang dilakukannya kemarin bahkan juga menyebut jika memang Denny Sumargo ingin berdamai, seharusnya inisiatif itu datang dari Denny sendiri. Farhad Abbas bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap Denny. Ia menyebut Denny masih terbilang sombong karena menurutnya Densu kerap kali berbicara dengan cara yang tidak pantas. Dalam percakapan yang penuh sindiran, Farhad menyatakan bahwa permintaan maaf Denny Sumargo masih terkesan arogan dan tidak sepenuhnya tulus. Kini muncul isu yang semakin merumitkan situasi, di mana Farhad Abbas menyebutkan dengan tegas bahwa komunitas Bugis Makassar yang sempat melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya kemungkinan masih memiliki potensi untuk melanjutkan atau bahkan mengajukan laporan baru terhadap Denny Sumargo. Nah, tergantung Densu. Kalau dia masih begini ya berlanjut, gitu kan? Tapi kalau dia begini ya beda. Ini tanah Jawa Densu, monggo. Bukan monggo, betul gak? Tanah Jawa ini. Tanah Jawa ini kota tempat kita. Nggak ada lagi egois antar suku di sini.
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena ilmu di sini bukan ilmu pedang, bukan ilmu pedang atau ilmu tendang, tapi ilmu topi. Anda angkat topi, Anda selamat. Nih, orang Nias. Kalau saya orang Nias nggak pakai S. Nah, ini orang Palembang, Lampung. Ini orang Sukabumi. Ini orang Batak. Ini orang Malang. Ini orang Demak. Adri orang Chinese. Dan ini semua ada, ya kan? Aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Bali, bukan Papua. Aku Indonesia. Meminta maaf ya. Kita ini ngelapor. Masa kita ngelapor kita bilang damai? Yang dilapor dong bilang kita damai ya, baru. Betul nggak? Kita udah dipermalukan orang. Lapor, damai-damai, diketawain kita orang. Betul nggak? Tapi kalau dia bilang, oke, kita damai Farhat, gitu kan? Dia bilang singkam manji, gitu kan? Sama kita ini sama-sama. Kita sama berdiri tinggi, sama rendah duduk. Nah, itu mantap. Tapi kalau masih siri-siri napace ya susah gitu. Betul nggak? Ini teman-teman saya kalau kalian hina pun dihajar juga sama teman-teman saya. Ya, kalian kalau ada ganggu saya hajar juga nggak? Hajar. Hajar, hukum jamin rakyat. Kalau bicara etika itu, kalau orang minta maaf itu ya bukan begini, bukan terjauh kan? Adalah saatnya nanti, mungkin di kepolisian, bisa juga di warung nggak sengaja. Gitu. Ya, konflik antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas memang kembali memanas dengan babak baru yang makin mengejutkan. Setelah drama permintaan maaf Denny yang tak diterima dan seolah penegasan dari Farhad Abbas bahwa tak ada kata damai, selain itu juga muncul isu yang makin merumitkan, di mana Farhad Abbas dengan tegas menyatakan bahwa komunitas Bugis Makassar yang sempat melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya kemungkinan masih memiliki potensi untuk melanjutkan atau bahkan mengajukan laporan baru terhadap Denny Sumargo, menyebut bahwa dirinya meyakinkan komunitas tersebut untuk tidak menganggap ini sebagai sekedar delik aduan. Menurut Farhad, meskipun laporan awal sempat diajukan bukan berarti semuanya berakhir begitu saja. Ia menambahkan bahwa bisa saja ada laporan tambahan atau laporan baru sebagai tanggapan terhadap tindakan Denny yang dianggap oleh sebagian pihak masih kurang berempati dan belum menyelesaikan masalah dengan baik. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, apakah konflik ini akan terus berkembang dengan semakin banyak laporan yang mengancam Denny Sumargo dan Aliansi Bugis Makassar yang merasa terwakili oleh Farhad Abbas yang tampaknya juga belum merasa puas dengan permintaan maaf Densu, juga seperti kata Farhad Abbas akan kembali menindaklanjuti hal ini dan membuat laporan baru. Ada orang, dia ribut. Mana pedangmu? Kau Bugis, mana cabut pedangmu? Ada burungmu, cabut pedangmu. Nggak bisa ya dia menafsirkan itu untuk satu. Itu kan menyatakan di depan umum, di depan kamera, rasa permusuhan, memancing terhadap etnis atau golongan yang dimana adanya suku Bugis. Itu doang kalimat itu. Dan itu kalau tidak dihentikan, berarti sama aja, orang Bugis saya datangi rumahnya takut dia tidak hajar saya. Padahal orang Bugis ini bilangnya, kalau kamu berani hajar, menghina saya di rumah saya hajar kamu. Itu doang. Itu siri. Tapi ternyata dia datang ke rumah kita cuma datang doang bawa kamera. Tapi nggak mukul, nggak dipukul, minta dipukul. Masa kita nggak mukul dibilang kita kalah, kita takut? Makanya saya bilang, pakai otak, bukan otot. Nah itu siri napace. Kalau pakai otot, nanti ada penyesalan, masuk penjara. Nah, malu keluarga. Masa sudah zaman sekolah ini ada keluarganya masih main pukul-pukulan. Nah saya di sini kerukunan keluarga Sulawesi Selatan tidak menjelaskan itu. Hanya iya tahu ada yang minta maaf, dia baik, dia gini. Ya. Pelajari aja istilah. Yang suku itu, yang suku asli Bugis dengan Makassar itu siapa? Saya ini pendatang atau bukan di sana? Dia itu kan kalau suku itu kan bukan dari turunan ibu atau leluhur ibu, tapi leluhur orang tua laki-laki. Ya tergantung lah. Saya nggak mau komentar itu.
Yang jelas laporannya itu dianulir bahwa itu bukan delik aduan dan ada kelompok lain dan mungkin akan ada laporan-laporan baru. Saya nggak mau, ya laporan yang belum dicabut, tapi saya nggak mau ikut-ikut campur lagi lah, nggak mau komentar itu. Nanti istrinya Denny Sumargo takut lagi, nanti supaya nggak takut disuruh datang lagi sini bawa wartawan gitu kan. Tiba-tiba datang, kaget saya kan. Konflik yang melibatkan Densu versus Farhad Abbas juga semakin menambah intrik yang penuh kejutan, di mana sebelumnya pernyataan terbaru juga datang dari Farhad Abbas mendengar pernyataan pihak Novi Pratiwi yang turut memberikan suara. Meminjam mulut dari kuasa hukumnya Brian Prenanda, Novi juga menyampaikan pandangannya yang menyayangkan konflik panas ini bisa terjadi. Menurut Brian pula, seharusnya permasalahan yang terjadi tidak perlu meluas menjadi perseteruan berkepanjangan yang melibatkan banyak pihak. Pasalnya, menurutnya baik Densu maupun Farhad harusnya fokus pada kesehatan Agus Salim yang sedang menjalani pemulihan dan membutuhkan ketenangan. Lantas, seperti ini pernyataan kuasa hukum Novi, Brian Prenanda, dikutip tim Intens Investigasi dari press conference mereka sebelumnya. Dari awal sudah kita jelaskan, tegaskan, ya, konsisten semuanya dari awal sampai sekarang, sangat konsisten, tidak ada yang berubah. Prioritas penyelesaian dana donasi, nggak ada namanya lapor-laporan itu. Sementara itu, selain tanggapan dari kuasa hukum Agus Farhad Abbas, kehebohan ini seperti diketahui juga menyeret beberapa praktisi hukum untuk angkat bicara. Seperti apa kata praktisi hukum Alvin Lim yang ikut berkomentar terkait polemik antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru donasi Agus Salim memang mampu menyedot perhatian banyak orang dan netizen, publik hingga para praktisi hukum, termasuk salah satunya Alvin Lim. Sebagai seorang pengamat hukum, Alvin Lim memandang langkah Denny Sumargo yang datang langsung ke rumah Farhad Abbas untuk melakukan klarifikasi sebagai tindakan yang liar dan tidak terkontrol. Menilai pula tindakan Denny Sumargo tersebut sebagai tindakan yang terlihat gagah, namun hal ini menurutnya berlebihan dan penuh resiko. Bagi Alvin, langkah yang diambil Densu terkesan ingin menunjukkan keberanian yang lebih ke arah personal daripada solusi hukum yang tepat. Densu seakan ingin dipandang publik sebagai sosok jantan, namun tindakan tersebut justru bisa memperburuk keadaan dan menimbulkan kesalahpahaman baru. Densu ini seperti orang liar, Mbak, ya. Orang liar yang nggak tahu sopan santun, yang nggak tahu adat istiadat. Mohon maaf ya, kenapa bisa ini makin melebar sampai orang Bugis itu tersinggung atau bagaimana? Berarti kan ada sesuatu yang dia ngomongin ini melukai hati masyarakat Bugis, hati masyarakat Makassar di situ ya. Dan ini yang sering terjadi, Mbak. Dari dia ini yang sering terjadi. Kalau menurut saya sih sudah terlalu jauh ya. Jadi Densu ini sengaja punya keahlian untuk membakar suasana supaya sebuah perkara itu hidup terus, Mbak, ya. Itu luapan emosi normal, Mbak, ya. Kalau orang yang kita sayangin, misalnya orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dikatain orang dengan kata TAI, pasti kita marah gitu loh. Saya pun pasti marah. Alvin juga mengamati bahwa konflik antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas ini memiliki akar yang jauh lebih dalam, bukan sekedar ketegangan pribadi, melainkan juga terkait dengan isu sensitif mengenai uang donasi untuk Agus.
Alvin menilai bahwa ada peran Densu yang kurang tepat di awal, yaitu saat ia membantu menggalang dana untuk Agus dengan mencantumkan rekening pribadi atas nama Agus. Hal ini menurut Alvin berpotensi menimbulkan masalah hukum karena penggunaan rekening pribadi dalam kegiatan donasi dapat menimbulkan kerancuan dan dugaan penyalahgunaan dana. Alvin melihat bahwa seharusnya ada langkah yang lebih bijaksana dan transparan seperti bekerja sama dengan lembaga resmi atau menggunakan platform donasi yang sudah memiliki izin dan prosedur jelas. Densu ini orang yang nggak ngerti hukum, orang yang menurut saya barbar ya, liar situ. Jadi baru dikatain dikit ngajakin orang berantem, ya ngelabrak, datang ke rumahnya apa segala macam. Mau terlihat seperti seorang yang maco, tapi padahal itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan nggak pada tempatnya. Bisa. Jadi kalau ada yang melaporkan, bisa itu. Karena mengemis atau minta-minta itu tidak dibenarkan ya, secara hukum itu tidak dibenarkan. Makanya kenapa kalau ada pengemis di pinggir jalan, itu pasti diciduk sama dinas sosial. Karena nggak boleh. Ya, kita lihat juga yang kemarin yang kasus yang mandi lumpur. Mas tahu ya, di TikTok ada yang mandi lumpur, ditangkap sama polisi kan, nggak boleh di situ loh. Nah, jadi hal yang sama, dia ini ya mempromosikan pengemis untuk minta-minta, itu nggak bisa, itu harus sesuai jalurnya Mas, semua ada jalurnya, dan itulah yang saya lihat kenapa saya bilang Densu ini adalah orang liar, orang barbar ya, yang nggak ngerti aturan dan nggak ngerti sopan santun, jadi nggak heran lah di situ. Sementara itu, kisru donasi yang menyeret nama Agus dan Novi seperti diketahui memang membuat publik seolah penasaran dengan kelanjutan yang akan terjadi mengenai kejadian ini. Apa kata praktisi hukum Tommy Triyunanto? Benarkah ia menyetujui langkah yang diambil Densu untuk mengklirkan permasalahan secara langsung, baik dengan mendatangi Farhad ataupun BPP KKSS? Untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah konflik panas yang tak kunjung usai antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas, muncul suara dari praktisi hukum Tommy Triyunanto yang menyoroti dampak dan arah perseteruan ini. Menurut Tommy, perseteruan yang awalnya sederhana ini kini justru menjadi masalah baru yang tidak hanya melibatkan Agus dan Novi, tetapi meluas menjadi konflik antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo sendiri. Tommy mengungkapkan kekhawatirannya karena perselisihan ini kini membawa isu ras dan suku yang dapat memperkeruh suasana. Tommy Triyunanto juga memberikan apresiasi kepada Denny Sumargo yang baru-baru ini mendatangi Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan untuk meminta maaf. Langkah itu menurutnya patut diacungi jempol. Pasalnya, inisiatif Denny menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah yang menyentuh sensitivitas suku dan budaya. Meskipun demikian, Tommy mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Baginya, konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang berimbang. Tidak sekedar perselisihan di depan publik, tetapi juga melalui proses yang sesuai dengan aturan hukum. Kalau kita melihat di dalam proses hukum tentunya LP, di mana seseorang melaporkan itu kan harus sesuai ataupun terpenuhi unsurnya, di mana unsur pidana yang disangkakan itu harus benar-benar terpenuhi. Jangan karena emosional, terus karena ada satu hal yang merasa harga diri ya, itu menjadikan satu kekuatan untuk bisa melaporkan kan seperti itu. Tapi balik lagi semua itu kita bergulir, kalau memang ini dinyatakan satu laporan yang terpenuhi unsur pidananya, tentunya ini bisa diproses. Tapi kalau nanti berjalannya waktu, tentunya kan polisi juga akan bisa mengumpulkan berbagai bukti dan saksinya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka
pasti akan diberhentikan kasusnya atau dihentikan ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.